Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Seperti kita ketahui bahwa virus corona dewasa ini telah mewabah dan beberapa perguruan tinggi menyarankan para dosen untuk menyelenggarakan pembelajaran daring, khususnya untuk mata kuliah yang dianggap sebagai mata kuliah pengetahuan atau declarative knowledge. Terkait dengan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian bagaimana melaksanakan pembelajaran daring. Bapak dan Ibu sekalian, bagi saya secara pribadi, pembelajaran daring itu sebenarnya mudah. Sangat-sangat mudah. Oleh karena itu, saya namakan di sini Bapak dan Ibu sekalian bahwa jangan berkecil hati atau la tahzan. Kita bisa melaksanakan pembelajaran daring mulai dari yang paling sederhana dan paling mudah sampai dengan yang paling kompleks. Jadi, kalau menurut anak muda, pembelajaran daring itu mudah. Yang sulit itu adalah kamu. Dalam hal ini, yang sulit adalah, mohon maaf, kebijakan kampus yang belum support terkait dengan kehadiran yang sifatnya virtual yang dilakukan oleh dosen terkait dengan pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan virus corona ini dapat memberikan salah satu hikmah di mana perguruan tinggi memberikan kebijakan yang cukup mendukung terkait dengan implementasi pembelajaran daring yang dilakukan oleh dosen. Baik, pertama, Bapak dan Ibu sekalian, tips yang dapat saya berikan adalah bagi Bapak Ibu yang belum begitu familiar dengan teknologi, khususnya adalah learning management system, sebenarnya ada satu teknologi yang sangat familiar dan sudah ada di tangan kita. Apakah gerangan? Sosial media. Nah, dalam hal ini, saya memanfaatkan sosial media, khususnya adalah WhatsApp Group. Untuk apa? WhatsApp Group ini kita bisa gunakan sebagai sarana untuk, pertama adalah sarana komunikasi, yang kedua adalah sharing materi, di antaranya adalah doc atau slide presentasi, atau file yang sifatnya PDF, atau video, atau bahkan link dari URL lain. Kemudian berikutnya sebagai sarana kita untuk diskusi dan bahkan kita bisa memberikan penugasan melalui sosial media. Salah satunya adalah WhatsApp Group ini. Nah, saya kira bagi dosen yang belum menguasai teknologi yang begitu tinggi, pasti semua dosen dapat menerapkan sosial media sebagai sarana untuk pembelajaran daring. Sebagai contoh, dalam pembelajaran daring yang saya lakukan, yang pertama, seperti yang terlihat di sini, ini saya jadikan sebagai sarana untuk komunikasi, di mana saya memberikan apresiasi kepada para mahasiswa dengan cara menyampaikan seperti congrats to the three of you who have participated in the discussion, for example. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengencourage para mahasiswa melalui WhatsApp group. Atau yang kedua, yang ini saya memeriksa tugas yang diberikan oleh mahasiswa dan memberikan apresiasi terhadap tugas yang dibuat oleh mahasiswa dengan cara menyampaikan atau melakukan sharing tugas yang diberikan kepada mahasiswa ke dalam grup dan dituliskan bahwa ini adalah contoh hasil revisi yang baik. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengapresiasi pekerjaan mahasiswa dan juga memberikan motivasi terhadap apa yang telah dilakukan dan mengencourage agar mahasiswa yang lain
termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Itu tips yang pertama, saya kira yang sangat-sangat mudah dan bisa dilaksanakan oleh para dosen siapapun dosen di perguruan tinggi. Namun kelemahan dari menggunakan sosial media adalah track record-nya atau log statistiknya memang agak sulit untuk di-trace dengan mudah. Tapi saya kira ini tidak menjadi masalah untuk situasi yang sangat darurat saat ini di mana kita diminta untuk mengurangi resiko bahaya tertularnya virus corona. Tips yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada satu learning teknologi yang sifatnya free dan dapat di-download, dan ini bisa menjadi sarana mobile learning karena ini bisa dilakukan melalui handphone atau tablet tanpa harus menggunakan desktop atau komputer, walaupun keduanya masih bisa. Ada satu learning technology yang disebut dengan Slido. Ini ada di HTTP kalau Bapak Ibu cari atau www.sli.do gitu ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif di samping WhatsApp group untuk melakukan questions and answer selama kurun waktu tertentu. Misalnya dalam satu topik pada minggu pertama, bicara tentang katakanlah mengenal instructional design profession, misalnya saya akan buka satu event selama 1 minggu dan di situ terjadi tanya dan jawab antara biasanya saya awali dari saya pertanyaannya, dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, berikut adalah contoh yang terjadi ketika saya memberikan beberapa topik question and answer. Di antaranya di sini ada 3 topik, integrasi teknologi dalam pembelajaran, kemudian memahami TPEK, dan juga ada kuis TPEK. Nah, di sini, di sebelah sini, kita bisa melihat jawaban dari para mahasiswa dan kita bisa memberikan reply terhadap apa yang dijawab oleh mahasiswa. Bahkan, mahasiswa lain bisa melakukan tanya dan jawab. Nah, berdasarkan dengan tanya dan jawab ini, jika kita ingin menjadikan hal ini sebagai bagian dari assessment, maka kita bisa memberikan penilaian. Nah, ini adalah tips yang kedua dan sangat-sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua dosen. Pengalaman saya untuk mahasiswa S2 di Untirta dan juga mahasiswa S2 di Universitas Negeri Jakarta, walaupun beberapa dari mahasiswa itu ada yang mahasiswa yang berumur agak sepuh, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan Slido maupun WhatsApp group. Oleh karena itu, saran saya minimal 2 aplikasi ini bisa diterapkan sebagai bagian dari tool yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring dalam situasi darurat kita ingin mencegah penularan virus corona. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini memang agak lebih kompleks dibandingkan dengan tips yang pertama dan tips yang kedua. Kenapa kompleks? Karena ini sudah dalam kategori menggunakan learning management system. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, saya memanfaatkan learning management system yang mudah menurut saya dibandingkan dengan learning management system yang kebanyakan digunakan oleh perguruan tinggi, diantaranya adalah Moodle atau dan lain sebagainya. Kedua, kenapa saya gunakan Google Classroom? Karena LMS yang ada di perguruan tinggi di mana saya mengajar saat ini belum siap dengan LMS yang cukup handal seperti dengan menggunakan Moodle atau Blackboard atau yang lain. Nah, oleh karena itu sama seperti prinsip pertama, la tahzan, saya tidak ingin berkecil hati,
Sehingga saya manfaatkan salah satu learning management system yang paling sederhana adalah Google Classroom. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Google Classroom bukan satu-satunya. Masih ada learning management system lain yang sifatnya mudah dan sangat sederhana, diantaranya adalah Edmodo atau juga Schoology. Nah, tapi karena saya sudah familiar juga dengan Google Classroom, maka saya gunakan Google Classroom. Nah, jadi bagi perguruan tinggi yang belum memiliki learning management system, Google Classroom bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya memanfaatkan Google Classroom untuk satu mata kuliah saya di Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan saat ini mengampu mata kuliah Designing E-Learning. Nah, di sini saya memberikan beberapa materi, kemudian ada juga tugas, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Kebetulan mahasiswanya ada 15 dan 15-nya telah mengumpulkan dan sudah 15 ini telah mengumpulkan dan sudah saya berikan nilai, ada yang 85, 90 dan lain sebagainya. Tentu saja penilaian ini didasarkan atas rubrik yang yang saya buat sendiri dan mahasiswa sudah memahami gitu. Nah, kunci daripada hal ini sebenarnya ini bukan terletak hanya pada LMS-nya saja Bapak dan Ibu sekalian, tapi yang paling utama adalah respons yang cepat yang kita berikan kepada mahasiswa. Dalam hal ini, saya memegang prinsip bahwa tidak boleh lebih dari 2 jam ketika mahasiswa submit tugas atau menjawab diskusi, dan kita harus segera memberikan respons terhadap apa yang telah diberikan oleh mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu kunci daripada pembelajaran daring. Nah, tips berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya nggak terlalu kompleks, mudah juga. Kita sering memberikan satu proyek tugas akhir, di mana tugas itu akan kita pandu dari sejak membuat desain awal sampai menjadi produk final. Nah, saya manfaatkan satu learning technology yang banyak digunakan, yang disebut dengan Trello. Trello sebenarnya didesain untuk didesain sebagai aplikasi untuk mengelola proyek di mana anggota tim daripada proyek itu berbeda tempat, misalnya 2 orang tim ada di Jakarta, tim berikutnya ada di Nederland, tim lainnya ada di China dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan secara daring jarak jauh menggunakan Trello. Nah, Trello ini saya gunakan sebagai bagian dari authentic assessment, ya, di mana portfolionya mereka dari awal sampai akhir kita bimbing dan kita lakukan pembinaan terhadap mereka. Nah, ini salah satu daripada Trello ini yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah sebagai berikut. Ini Trello yang yang saya gunakan. Bapak Ibu boleh perhatikan. Oke. Oke, di sini ada beberapa proyek untuk mahasiswa. Salah satunya adalah RPP model pembelajaran interaktif. Berikutnya adalah proyek Del dan lain sebagainya. Bahkan termasuk bimbingan skripsi. Tapi saya ingin tunjukkan yang salah satunya adalah proyek bagaimana membuat lesson plan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini. Di sini terlihat Bapak Ibu sekalian, mereka telah memenuhi langkah yang pertama, kedua, dan sekarang masuk pada tahap stage yang ketiga. Nah, di sini terjadi diskusi di mana ada kelompok 4 sudah mengumpulkan, kelompok 5 sudah mengumpulkan, dan ini menunggu respon. Nah, sementara kelompok-kelompok yang lain sudah direspon. Mari kita lihat salah satu yang kelompok yang keempat. Nah, di sini mereka sudah menunjukkan perkembangan proyek yang dilakukan.
Nah, ini yang dapat kita berikan umpan balik. Nah, ini di bawah umpan balik yang sudah terjadi begitu panjang yang diberikan oleh kita sebagai dosen. Jadi dari mulai awal sampai tahap akhir nanti ini terjadi proses diskusi dan kita tidak harus bertemu dengan mereka, gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan Trello. Nah, tips yang kelima adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran daring, sebenarnya ini mungkin yang paling berat dan paling menantang yang harus kita lakukan. Tapi ini adalah konsekuensi logis dari suatu proses yang namanya online. Apa itu? 24/7. Apa yang dimaksud dengan 24/7? Artinya kita harus sanggup untuk memfasilitasi pembelajaran 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Untuk apa? Yang pertama adalah memberikan corrective feedback atau mungkin corrective feed forward It's 14 hours. Yang saya ingin agar corrective feedback dan feed forward ini jangan sampai terjadi delay response yang melebihi dari katakanlah 2 jam, 4 jam, atau bahkan lebih dari 1 hari. Nah, itu enggak dapat ditolerir. Saya kira kalau memang kondisinya lebih dari 1 hari belum ditanggapi oleh dosen. Nah, fungsi berikutnya dari 24/7 adalah sarana kita untuk memberikan motivasi, apresiasi, atau bahasa Inggrisnya mungkin nurturing perkembangan belajar daripada mahasiswa kita. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, tips yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu dalam situasi darurat menanggapi masalah corona dan kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Kunci utamanya adalah intensive communication. Sama seperti prinsip daripada long distance relationship. Jadi pembelajaran jarak jauh, kunci utamanya adalah komunikasi intensif, jangan sampai terjadi respon yang terlalu tertunda begitu lama, dan berkomunikasi dengan akrab bersama dengan mahasiswa kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.